Pangeran Cikias ngaku prihatin lihat masyarakat sengsara. Lebih sengsara lagi kalau rakyat lihat pencitraan Partai Demokrat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Inilah yang menyebabkan kisruh di dalam Demokrat yang sekarang dipimpin Agus Yudhoyono atau AHY. Bisa jadi nanti mulai ipar, tetangga, cucu, cicit, sampai tukang sayur langganan jadi orang penting semua di dalam partai. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengaku prihatin dengan kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan perekonomian akibat COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun ini mewabah di Indonesia. Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu mengaku sekarang ini penanganan penularan wabah mematikan memang itu sudah mendingan dari sebelum-sebelumnya. Namun pemulihan ekonomi akibat pandemi ini masih terseok-seok. Ibas berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menggunakan APBN untuk keperluan dan kepentingan mereka, sehingga mereka bisa merasakan kehadiran pemerintah di masa-masa sulit seperti sekarang. Hal ini diutarakan oleh Ibas ketika menyerahkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Ibas menyerahkan program kawalan berupa bedah rumah layak huni sebanyak 1.164 unit untuk masyarakat yang ada di Pacitan, Magetan, Trenggalek, Ponorogo, dan Ngawi yang merupakan daerah pemulihan yang mengantarkan dia menjadi wakil rakyat. Kata Ibas, sebagai wakil rakyat, Ibas merasa prihatin mendengar saudara-saudara kita yang masih terasa sulit hidupnya akibat dampak pandemi yang cukup panjang. Ibas mengatakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dirinya tak masalah jika kas negara sedikit terkuras karena menggelontorkan dana bantuan bagi masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi. Kata Ibas, bantu mereka dengan segenap bantuan perlindungan sosial seperti bantuan tunai, sembako, dan lain sebagainya. Entah apa maksud Ibas mengatakan dan membuat program tersebut. Saya tidak menyalahkan program tersebut. Namun jika dilihat dari data kasus COVID-19 sekarang, sudah jauh lebih rendah dari beberapa bulan ke depan. Dan untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan selama pandemi ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk bansos, entah itu berupa uang tunai maupun berupa sembako. Jadi jika Ibas mengatakan pemerintah tidak atau kurang memberikan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat selama pandemi, lalu telat bos. Pemerintah sudah jauh-jauh hari, pemerintah sudah 100 langkah ke depan untuk memulihkan ekonomi, memulihkan kasus COVID-19 dan lu kemana aja. Ketika pemerintah berkutat dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, kita tahu sendiri, Ibas dan juga para gembong Demokrat ini sibuk nyinyirin kinerja pemerintah, mulai dari failed nation sampai keluar-keluar soal proyek mangkrak. Padahal beberapa negara di dunia dibuat tercengang oleh hasil yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi yang bersama jajarannya dan pihak terkait bersinergi melawan kondisi. Terkadang antara kritik, membuat narasi bahkan memprovokasi sulit untuk dibedakan. Kerja sebagai wakil rakyat saja masih sering bolos ketika rapat membahas soal rakyat. Gitu kok ngomongnya besar amat. Baru bantu segitu aja, kritik pemerintahannya sudah kayak orang bangun puluhan infrastruktur. Oh iya, bapaknya saja juga gagal dalam membangun proyek-proyeknya selama ia menjabat sebagai presiden. Ada beberapa proyek tertunda di era SBY yang dilanjutkan serta diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Salah satunya yang cukup heboh selain Hambalang adalah 34 proyek pembangunan pembangkit listrik, dan hal ini harus menjadi momen introspeksi diri bagi Partai Demokrat. Jangan sampai semut yang di seberang lautan kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Menilai jauh lebih mudah dari bekerja langsung. Mengakui kesalahan sendiri dan mengakui kelebihan lawan politik jauh lebih sulit. Begitulah kura-kura. Dapat rapor merah Anies dibela anggota TGUPP, kena sindir Deddy Siregar, kayak anak sekolah dimarahi bapaknya terus dibantah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi, sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia. Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan ke seluruh Pemprov di Indonesia. Di sinilah kita melihat bahwa ternyata TGOPP ini banyak yang tidak sudah profesional dalam melaksanakan tugas. Pegiat media sosial Deddy Siregar mengomentari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta LBH Jakarta juga ikut evaluasi gubernur lain.
Anies sejatinya mengapresiasi rapor merah untuknya selama 4 tahun memimpin DKI Jakarta dari LBH Jakarta. Selain mengapresiasi, ia meminta LBH Jakarta juga kasih masukan ke gubernur lain. Ya, LBH Jakarta menyodorkan 10 rapor merah untuk 4 tahun kepemimpinan Anies di DKI Jakarta. Melansir dari Tribun News, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai laporan LBH Jakarta akan terasa bermanfaat jika juga menilai hasil kinerja seluruh gubernur di Indonesia. Sebab, laporan itu bisa menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintah. Sehingga manfaat dari LBH dan laporannya itu dirasakan oleh semua gubernur dan dirasakan oleh seluruh Pemprov, sehingga perhatian dari anak-anak muda yang peduli pada kotanya, peduli pada keadilan, itu tidak hanya dirasakan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Memang beginilah ciri khas pemimpin daerah yang nggak bisa kerja. Mereka suka main gimmick supaya bisa terlihat ada prestasi. Kenapa saya sebut gimmick? Karena biasanya yang dia bangun itu nggak ada gunanya, bahkan nggak ada fungsinya. Sekedar sebuah pajangan supaya orang melihatnya sebagai sebuah karya. Padahal apa maksudnya juga orang nggak paham. Rapor merah dari LBH Jakarta menurut Anies bentuk nyata kontribusi para anak muda untuk membangun kota Jakarta. Sebab mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengevaluasi kinerja pemimpin mereka. Ia sangat mengapresiasi LBH Jakarta sudah mengevaluasi kinerjanya selama 4 tahun memimpin ibu kota. Kata Anies senang sekali bahwa LBH memberikan energi, perhatian, dan waktu untuk memikirkan Jakarta. Respon Anies yang meminta LBH Jakarta untuk juga menilai dan mengevaluasi gubernur lain menilai beragam komentar. Salah satu pegiat media sosial Dennis Regar juga ikut memberikan cuitannya di Twitter. Ia menganalogikan Anies seperti anak sekolah yang raportnya merah tapi terus membantah sekalipun dimarahi bapaknya. Kata Denny, ini kayak anak sekolah yang rapornya merah, dimarahin bapaknya terus dia bantah. Anak lain juga banyak yang rapornya merah, kenapa bapak nggak marahin mereka? Cuitan Dennis Regar ini mendapat respon beragam. Ada yang membela Anies dengan menyajikan data dan ada juga yang kontra. Di sisi lain, setelah terima rapor merah dari LBH Jakarta, Anies dibela pengamat sampai menyinggung penggusuran era Ahok. Pengamat tata pemerintahan sekaligus peneliti Tatak Ujiyati menilai, berdasarkan hasil bedah dan analisis, laporan LBH Jakarta banyak kesalahan. Anggota TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ini mengaku sudah membaca rapor merah tersebut. Menurut dia, Anies menyambut baik masalah LBH Jakarta karena bisa menjadi pertimbangan perubahan kebijakan ke depannya. Saya tidak tahu maksud apa yang sedang Anies rencanakan, namun saya menilai ini hanya untuk panggung di Pilpres 2024. Dan saya khawatir Anies akan berbohong lagi dan memberikan janji demi janji yang tidak pernah ditepati, seperti rumah DP 0 rupiah. Saya menghargai pembelaan yang dilakukan oleh TGUPP terhadap Anies, namun ia tidak akan menjadikan pamor Anies langsung meningkat. Seperti diketahui, Anies Baswedan mengakui realisasi pembangunan hunian DP 0 rupiah masih sedikit dibandingkan janji kampanyenya. Dia menjelaskan unit yang berhasil dibangun oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Saranajaya hanya 780 unit saja. Jika dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2017 hingga 2022, DKI Jakarta yang mana target pembangunan rumah DP 0 rupiah sebanyak 232.214 unit, maka ini sangat jauh dari target, keterlaluan malah. Artinya selama 4 tahun Anies yang kerjanya entah apa, maka targetnya baru tercapai 0,3% saja. Ini benar-benar gila sih. Anies secara tidak langsung mengakui kalau dia gagal atau bohong. Itu adalah target yang dia janjikan sendiri, tapi dia juga yang tidak menepati. Luar biasa pemimpin yang satu ini. Yang bikin kesel adalah saat dia berdebat dengan Ahok terkait hunian buat warga. Bagi Ahok, rencana Anies ini tidak logis. Tapi Anies tidak tahu malu, tetap ngotot dengan pendiriannya, makanya siapapun pasti kesal dengan orang seperti Anies. Kalau saya lihat sampai sejauh ini hunian rumah DP 0 rupiah ini tak laku karena target pangsa pasar yang tidak sanggup saat berusaha lolos dari syarat yang diterapkan. Banyak dari mereka yang tidak lolos syarat administrasi karena masalah penghasilan. Bayangkan saja deh, penghasilan 7 juta rupiah per bulan, belum dikurangi biaya hidup dan tetek bengek lainnya. Bisa sisa berapa uangnya? Apakah bisa nyicil? Wajar banyak yang gagal yang berujung rumahnya tidak laku. Sudah paham kan kenapa program Anies ini hanya manis di ucapan tapi pahit di kenyataan?
Maaf saja, hanya orang bodoh yang percaya kalau Anies bisa menyediakan hunian terjangkau dengan strategi beginian. Tampaknya sebagian masyarakat lebih memilih jadi orang tak waras dengan memilih janji muluk. Mereka tetap tidak percaya dengan janji apa adanya dari gubernur sebelumnya. Karena pahit, mereka lebih suka manis yang palsu. Bahkan kalau Anies diberi kesempatan 5 tahun lagi, hasilnya akan tetap sama saja. Tetap tidak akan capai target, karena sejatinya program ini memang sulit dilaksanakan. Ahok sudah ingatkan berkali-kali, hanya mudah dilaksanakan lewat mulut pengolah kata. Begitulah kura-kura.